Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang solih dan solehah. Hari ini Bunda Dia ingin bercerita tentang tahun baru Hijriah. Anak-anakku semuanya, biasanya anak-anak mengenal bulan dan tahun baru Masehi. Nah, tahun baru Masehi yang biasa kita kenal dan kita pakai untuk penanggalan kita dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dan kita sebagai umat Islam dan anak-anak solih dan solihah juga harus tahu umat Islam memiliki bulan-bulan Hijriah. Nah, bulan-bulan Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah, yaitu tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Selamat tahun baru untuk anak solih dan solihah semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, kenapa sih Bunda Dia ingin bercerita tentang tahun baru Hijriah? Supaya anak-anak tahu sejarahnya. Apa yang melatar belakangi kok ada tahun baru Hijriah. Nah, hari ini Bunda Dia ditemani dengan Bunda dan ini teman kalian, ada si Lala. Nah, sayang. Selamat pagi teman-teman. Namaku Lala. Selamat pagi anak-anak sayang. Aku bundanya Lala. Nah, anak-anak, pagi itu si Lala berlari dari luar rumah. Bunda pada saat itu sedang sibuk memasak. Bunda, 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 kata temanku, hari ini adalah tahun baru. Bukankah tahun baru itu adalah tanggal 1 Januari? Loh, ini kan bulannya apa? Bukan bulan Januari. Kok katanya ini tahun baru? Lala, kamu mengagetkan Bunda saja. Iya, benar sayang. Hari ini adalah tahun baru Hijriah, tahun barunya umat Islam. Ada ya Bunda tahun baru Hijriah itu? Ada sayang. Sekarang silakan duduk di sana. Nanti akan Bunda ceritakan. Bunda akan menyiapkan makan pagi dulu untuk ayah ya. Baik Bunda. Nah, setelah Bunda menyiapkan makan pagi, akhirnya Bunda duduk di dekat Lala untuk menceritakan tentang sejarah tahun baru Hijriah. Lala, silakan duduk dekat Bunda. Baik Bunda. Setelah Lala duduk di dekat Bunda, lalu Bunda bercerita. Sayang, tahun baru Hijriah itu adalah tahun baru umat Islam. Kamu harus tahu sejarahnya. Dulu pada saat zaman Rasulullah masih hidup, setiap penanggalan atau penamaan tahun itu dimulai atau ditandai dengan nama peristiwa penting, seperti pada saat penyerangan kota Mekah oleh oleh pasukan Raja Abraha. Itu dinamakan tahun gajah karena Raja Abraha menggunakan pasukan gajah. Juga peristiwa-peristiwa yang lain, tidak ada penanggalan yang baku namanya seperti kita sekarang. Maka saat itu ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu Rasulullah sudah meninggal. Pada saat itu umat Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Khalifah berpikir, kalau tidak ada tanggal, maka tidak ada catatan yang pasti untuk sejarah-sejarah Islam. Dan juga suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan surat dari gubernur Basra Abu Musa al-As'ari. Dalam surat itu bertuliskan menjawab surat Khalifah yang tidak tertanggal. Pada saat itu Khalifah berpikir bahwa
perlu adanya tanggal untuk menandai sebuah peristiwa. Bunda, sebentar, khalifah itu apa sih? Khalifah itu adalah pemimpin umat Islam pada saat itu, dinamakan khalifah, sayang. Nah, pada saat setelah Nabi ada 4 khalifah yang memimpin umat Islam, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Dan lalu dilanjutkan oleh sahabat yang lain. Oh, begitu ya Bunda. Baik. Setelah itu bagaimana Bunda? Nah, setelah itu Khalifah Umar berpikir, kalau terus seperti ini tidak ada tanggal yang pasti, tidak akan ada bukti-bukti sejarah yang tanggalnya pasti. Maka dari itu lalu Khalifah mengajak semua sahabat untuk berkumpul, semua tokoh-tokoh untuk berkumpul untuk menentukan penanggalan Islam itu dimulai kapan, seperti itu. Lalu pada saat itu para sahabat sudah berkumpul, semua bermusyawarah. Bunda, bermusyawarah itu apa sih? Bermusyawarah itu kita berbicara bersama untuk memecahkan suatu masalah. Jadi Khalifah Umar itu tidak memutuskan sendiri, dibicarakan dengan para sahabatnya untuk supaya masalah itu bisa terselesaikan. Oh, begitu ya Bunda. Seperti Bunda ketika sama Lala ya. Iya sayang. Bunda lanjutkan ya. Nah, setelah musyawarah itu banyak pendapat. Hai Khalifah Umar, bagaimana kalau penanggalan itu dimulai dari pada saat penyerangan kota Mekah oleh pasukan gajah? Lalu ada juga pendapat, aku berpendapat, bagaimana kalau penanggalan itu dimulai pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ada lagi yang berpendapat, pendapatku, bagaimana kalau penanggalan itu dimulai dari wafatnya Rasulullah? Nah, lalu ada satu pendapat, saya berpendapat bagaimana kalau penanggalan itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah pada saat itu tahun 622 Masehi. Bagaimana? Nah, anak-anak, akhirnya semuanya setuju bahwa penanggalan tahun baru Hijriah dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, lalu mereka juga bingung lagi. Wah, penanggalannya dimulai pada saat bulan apa ya? Ada yang mengusulkan di bulan Rajab, ada yang mengusulkan di bulan Rabiul Awal. Akhirnya mereka sepakat lagi. Baiklah, kita mulai pada saat bulan Muharram bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah. Nah, karena ini adalah mulai awal sejarahnya umat Islam. Pada saat itu, pada saat Rasulullah hijrah itu, Rasulullah ini mengingatkan kita semua bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam dan bagaimana membebaskan kaum muslimin dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Nah, anakku, Lala, pada saat itu sahabat setuju. Baik, kami setuju bahwa penanggalan bulan Hijriah dimulai bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah. Nah, dan juga dimulai pada tanggal 1 Muharram seperti kita saat ini ya. Nah, setelah saat itu maka penanggalan Islam sudah memiliki tanggal yang baku, yang paten, yang pasti. Nah, sejak saat itu maka tahun baru Hijriah dimulai dari tanggal 1 Muharram. Nah, sudah mengerti Lala?
Mengerti Bunda, berarti tahun baru Hijriah itu dimulai pada saat Umar bin Khattab itu memimpin, dan dari hasil musyawarah itu dimulai dari tanggal 1 Muharram. Seperti itu ya Bunda? Iya sayang, itu sebabnya kalian harus tahu bahwa kita juga punya tahun baru namanya tahun baru Hijriah. Tapi para sahabat memberikan contoh ketika tahun baru kita tidak berpesta-pesta. Kita tidak merayakannya dengan yang berpesta-pesta seperti itu. Tapi kita mencontoh Rasulullah. Ya, pada saat tahun baru itu perbanyaklah puasa dan perbanyaklah bersedekah. Makanya ketika tadi malam, kamu tahu sendiri, Bunda ajak ke masjid untuk berdoa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak merenung pada tahun baru Hijriah ini, dan kita banyak minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu dan memberikan kita kebaikan dan keberkahan di masa yang akan datang. Seperti itu Lala. Sudah paham bukan? Bahwa memang benar kita memiliki tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah yang dimulai pada hari ini tanggal 1 Muharram. Seperti itu sayang, sudah paham? Terima kasih Bunda sayangku. Bunda selalu baik dan mau bercerita tentang apa saja pada Lala sehingga Lala mengerti. Selamat tahun baru Bunda. Selamat tahun baru teman-teman. Nah, sudah, sekarang Bunda mau melanjutkan menyiapkan makanan dulu ya. Lala bermain di luar. Iya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi cerita Bunda tentang tahun baru Hijriah, sejarah tahun baru Hijriah. Anak soleh-solehah harus tahu ya. Dan hari ini Bunda ucapkan sekali lagi selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu dan Allah berikan kebaikan dan keberkahan terhadap hidup kita yang akan datang, dan kita menjadi semakin baik ya anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Sekian dari Bunda Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.